Sosok aneh. Melihat foto ini, apakah kalian menyadari sebuah keanehan? Jika belum, coba kalian perhatikan sosok pria di foto ini. Pria ini memiliki wajah yang sangat mengerikan, tak hanya tidak memiliki mata, tapi juga memiliki mulut menganga yang sangat aneh. Dan setelah foto ini beredar di internet, banyak orang berteori mengenai foto ini. Misalnya, ada orang yang berteori kalau sosok ini merupakan penampakan hantu yang tak sengaja tertangkap kamera. Namun di sisi lain, ada juga orang yang beranggapan kalau sosok ini adalah skinwalker. Tapi yang perlu kalian ketahui, meski foto ini sangat aneh dan seolah-olah mirip seperti penampakan hantu, sebenarnya foto ini berasal dari sebuah film pendek horor musikal bernama Possible in Michigan pada tahun 1983. Tragedi Tahun Baru. Di akhir tahun 2008 yang lalu, para pengunjung klub Santika di Bangkok, Thailand memainkan kembang api sambil menghitung detik-detik pergantian tahun. Awalnya tak ada yang aneh, para pengunjung di sana terlihat sangat bahagia dan sangat menikmati pesta mereka. Namun, tepat pada pukul 00.35 pagi di tanggal 1 Januari 2009, pesta yang sangat bahagia ini tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah tragedi. Di mana pada momen itu, percikan dari kembang api yang dinyalakan para pengunjung ini tak sengaja membakar benda-benda yang mudah terbakar di langit-langit gedung. Dan tak lama kemudian, api itu menyebar ke segala arah dan hanya dalam 10 menit bangunan itu hangus terbakar. Akibat tragedi mengerikan ini, diketahui 66 orang meninggal dunia dan 222 orang mengalami luka bakar. Dan karena kejadian mengerikan ini, video ini dianggap sebagai bukti kalau hal mengerikan dapat terjadi kapan saja, bahkan di momen yang sangat membahagiakan. Sedikit tambahan, jika ada informasi yang kurang atau salah, kalian bisa komen di kolom komentar. Batu ginjal brutal. Pada bulan Desember 2023 yang lalu, seorang wanita asal Taiwan yang berinisial Xiaoyu dilarikan ke rumah sakit bernama Chimei di Taiwan karena menderita demam tinggi dan sakit pinggang bawah yang sangat parah. Setibanya dia di sana, Xiaoyu ini langsung diperiksa dan ketika perutnya di CT scan, dokter di sana sangat terkejut ketika melihat kalau ginjal wanita 20 tahun ini sudah bengkak penuh dengan batu ginjal. Karena kondisinya yang sudah sangat parah ini, dokter di sana akhirnya memutuskan untuk mengoperasi Xiaoyu. Dan untungnya setelah dioperasi selama 2 jam, total ada 300 batu ginjal yang dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyu. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ukuran batu ginjalnya juga sangat besar antara 0,5 hingga 2 cm. Di mana dilansir dari taiwannews.com, penyebab kenapa Xiaoyu ini memiliki batu ginjal yang sangat banyak adalah kebiasaannya yang tidak suka minum air putih. Dan dia lebih memilih meminum teh seperti boba atau jus untuk menghilangkan hausnya. Dan karena kebiasaannya inilah akhirnya membuat Xiaoyu mengalami dehidrasi kronis dan mengalami penumpukan mineral di ginjalnya. Tapi untungnya setelah semua batu ginjalnya dikeluarkan dari dalam tubuhnya, Xiaoyu diketahui pulih dan kemudian dipulangkan setelah beberapa hari observasi di rumah sakit. Jadi, apakah kalian sudah minum air putih? Panggilan misterius. Antoinette Chayedito adalah seorang gadis 9 tahun asal Amerika yang diketahui tiba-tiba menghilang di rumahnya di daerah Gallup, New Mexico pada 6 April 1986. Meski sudah dilakukan pencarian, baik itu oleh warga dan pihak kepolisian, sayangnya gadis ini sama sekali tak dapat ditemukan. 1 tahun setelah gadis ini menghilang, tiba-tiba saja kepolisian daerah Gallup menerima sebuah panggilan darurat dari seorang gadis yang mengaku sebagai Antoinette Chayedito. Hello. I'm Antoinette Chayedito. Okay, whereabouts in Albuquerque? Who said you could use help? Hello? Antoinette, where are you? Antoinette. Seperti yang kalian dengar, kalau gadis ini mengaku kalau dia adalah Antoinette Chayedito dan sekarang berada di Albuquerque. Okay, whereabouts in Albuquerque?
Tapi tepat sebelum gadis itu bisa menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba saja muncul suara seorang pria yang mengatakan, "Siapa bilang kamu boleh menggunakan telepon?" Dan setelah itu, gadis itu berteriak dan panggilannya pun berakhir. Who said you could use a phone? Hello? Antoinette, where are you? Sayangnya, meski panggilan darurat itu dipercaya banyak orang merupakan suara Chayedito dan menjadi petunjuk di mana keberadaannya. Tapi tetap saja Chayedito masih belum bisa ditemukan. 4 tahun berlalu, tepat di tahun 1991, ada seorang pelayan di sebuah restoran di Carson City, Nevada, mengaku melihat seorang gadis remaja yang mirip seperti Chayedito. Gadis itu juga diketahui duduk bersama pasangan yang tidak terawat. Gadis itu juga diketahui berulang kali menjatuhkan peralatan makanannya seolah-olah sedang menarik perhatian. Dan yang lebih anehnya lagi, menurut pelayan itu, setiap kali dia mengembalikan peralatan makanan yang dijatuhkan gadis itu ke atas meja, tangan pelayan itu selalu diremas kuat oleh gadis itu. Dan tepat ketika gadis dan pasangan tidak terawat itu pergi, pelayan itu mengaku kalau dia menemukan kalau di bawah piring gadis itu terdapat sebuah kertas yang bertuliskan, "Tolong bantu aku menghubungi polisi." Tapi sayangnya semua itu sudah terlambat dan polisi sama sekali tidak dapat melacak gadis itu. Meski sudah ada beberapa petunjuk mengenai keberadaan Chayedito, tapi sayangnya hingga kini Chayedito masih belum bisa ditemukan dan apakah dia masih hidup masih dipertanyakan. Oleh karena itu, kasus hilangnya Antoinette Chayedito ini sering dianggap sebagai salah satu misteri penculikan anak paling mengerikan dan menyedihkan dalam sejarah Amerika Serikat. Tragedi aneh. Pada tanggal 1 Februari 2011 yang lalu, terjadi sebuah tragedi yang sangat mengerikan sekaligus aneh menimpa seorang pria 38 tahun asal Inggris bernama Brian Depledge. Tragedi ini bermula ketika Brian sedang menjemur baju di atas jemuran portable di rumahnya. Namun tiba-tiba saja Brian tersandung sebuah bangku kecil dan kemudian terjatuh ke atas jemuran. Naasnya akibat terjatuh, kepalanya terjepit di sela-sela besi jemuran dan wajahnya juga tertutupi dengan baju basah. Brian berusaha membebaskan diri, tapi sayangnya semakin dia mencoba membebaskan diri, semakin kuat pula jemuran itu menjepitnya. Di mana akibat terjepit jemuran dan kain basah yang menutupi wajahnya, Brian kesulitan bernafas dan akhirnya ditemukan meninggal dunia tak lama kemudian. Di mana saking anehnya tragedi ini, petugas forensik mengatakan kalau kejadian ini lebih langka daripada tersambar petir atau bahkan dihantam meteor. Tragedi mengerikan. Sekitaran Agustus 2024 yang lalu, seorang pria 26 tahun asal Rusia bernama Evgeny Kovsinov pergi berlibur ke Thailand dengan tujuan untuk mengobati patah hatinya akibat ditinggal oleh pacarnya. Awalnya tak ada yang aneh, pria ini berperilaku layaknya turis pada umumnya. Namun anehnya setibanya pria ini di daerah Surat Thani, tepatnya di daerah perkebunan. Pria ini tiba-tiba saja membuka semua bajunya hingga telanjang bulat dan dengan gagah beraninya dia berjalan masuk ke dalam kebun dan berjalan mendekat ke arah sapi. Warga yang melihat kalau ada seorang pria telanjang bulat masuk ke dalam kebun, mereka langsung curiga dan bergegas menghubungi polisi. Tapi tak lama setelah para warga menelpon polisi, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan pria dari arah kebun dan ketika dicek ternyata Evgeny sudah diseruduk sapi. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa pria ini diseruduk sapi? Tepat ketika pria ini masuk ke dalam kebun sambil telanjang bulat, ternyata pria ini mendekat ke arah sapi dengan maksud ingin memperkaosnya. Awalnya pria ini mengincar sapi jantan, tapi entah karena alasan apa, dia akhirnya memilih sapi betina yang diikat di pagar. Namun ketika pria itu ingin memperkaos sapi itu marah dan kemudian menyeruduk Evgeny dengan ganas. Untungnya suara teriakan Evgeny didengar oleh warga dan lagi-lagi untungnya polisi yang ditelepon warga sebelumnya datang tepat waktu. Sehingga akhirnya Evgeny berhasil diselamatkan walaupun tubuhnya penuh luka. Dan setelah diselidiki, ternyata pria greget ini membawa ganjo di mobil sewaannya dan besar kemungkinan tindakan di luar nalarnya ini akibat pengaruh mengonsumsi daun terlarang itu.
Kota melayang. Pada tanggal 7 Oktober 2015 yang lalu, langit kota Fushan, Guangdong, Tiongkok tiba-tiba saja muncul sebuah kota aneh di balik awan. Meski kemunculan kota di langit ini hanya berlangsung beberapa saat, namun fenomena ini membuat heboh dan bingung banyak orang. Tak hanya sekedar heboh, fenomena ini juga banyak menimbulkan berbagai teori mengenai asal-usulnya. Misalnya, ada orang yang berteori kalau kota di langit itu merupakan penampakan dari sebuah kota yang berasal dari dunia paralel yang tak sengaja bersinggungan dengan dunia kita. Di sisi lain, ada juga orang yang berteori kalau kemunculan kota di langit ini adalah hasil dari proyek Bluebeam yang dilakukan oleh NASA, PBB, dan elit global dengan maksud untuk membuat tatanan dunia baru melalui penipuan teknologi tinggi. Tak hanya itu, ada juga orang yang berteori kalau penampakan kota di langit ini memang sengaja dilakukan oleh pemerintahan Cina dengan maksud untuk memamerkan teknologi holografik rahasia mereka. Sayangnya, semua teori itu salah, di mana menurut para ahli, fenomena ini hanyalah sebuah fata morgana, mirip seperti penampakan kapal yang melayang di atas laut. Sebelum pesta, sekitaran tengah hari di tanggal 16 Juli 2011 yang lalu, ada seorang remaja 17 tahun asal Florida, Amerika Serikat bernama Tyler Hadley memposting sebuah ajakan berpesta nanti malam di rumahnya melalui Facebook. Dan benar saja, tepat ketika malam tiba, teman Tyler yang berjumlah 60 orang datang ke rumahnya dan mereka pun kemudian mulai berpesta dengan sangat bahagia. Tapi di tengah-tengah pesta, Tyler tiba-tiba saja menarik salah satu temannya yang bernama Michael Mendel ke sudut rumahnya. Dan kemudian Tyler mengaku ke Michael kalau dia telah membunuh kedua orang tuanya tepat sebelum pesta dimulai. Mendengar perkataan Tyler, awalnya Michael bingung dan menganggap kalau Tyler cuman bercanda. Tapi tepat ketika Tyler mengajak Michael ke kamar orang tuanya, disitulah Michael sadar kalau itu bukan candaan, karena di sana dia melihat kalau ada tubuh kedua orang tua Tyler yang terbaring tak bernyawa. Meski merasa takut dan panik, Michael terpaksa harus berpura-pura tenang agar tidak membuat Tyler tersinggung dan menyerangnya. Dan bahkan Michael terpaksa harus ikut kembali berpesta selama 45 menit dan berselfie dengan Tyler untuk mencegah Tyler sadar kalau Michael sudah sangat ketakutan. Setelah dirasa aman, Michael akhirnya menelpon polisi dan benar saja setelah polisi tiba, Tyler kemudian ditangkap. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan Tyler tega melakukan hal mengerikan itu? Sebenarnya, Tyler itu sendiri merupakan anak bermasalah. Dia sering bolos sekolah, melakukan vandalisme, melakukan jual beli dan mengonsumsi narkoboy, pencurian, dan kejahatan lainnya. Dan karena kenakalan dan tingkah buruknya itu, orang tuanya berencana untuk memasukkan Tyler ke tempat pelatihan khusus ketika Tyler berusia 18 tahun. Tapi Tyler menolak, dan dari sinilah Tyler mulai tidak suka kepada orang tuanya. Dan puncaknya, ketika dia ingin mengadakan pesta bersama temannya di rumah, orang tuanya melarangnya. Dan karena dilarang inilah, Tyler kemudian mengambil palu godam dan masuk ke kamar orang tuanya, dan kemudian menyerang ibunya yang sedang menggunakan komputer hingga meninggal dunia. Ayahnya yang mendengar teriakan istrinya pun menghampiri Tyler dan dengan marah bertanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Tapi dengan santainya Tyler menjawab, "Mengapa tidak?" Dan kemudian Tyler pun menyerang ayahnya dengan palu godam hingga meninggal dunia. Di mana akibat kejahatannya ini, Tyler dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2014 yang lalu.